Malamnya Nico tiba di kediaman Samuel tepat waktu bersama Tiara dan Gary sekitar pukul 7. Saat mereka masuk ke dalam rumah, mereka disambut oleh Vania yang sedang asik mengobrol dengan Rosa dan Yanti. Begitu Vania melihat Gary, dia dengan bersemangat mendekatinya dan memeluknya dengan penuh kasih sayang bertanya, "Oh sayangku yang tampan, apakah kamu merindukanku?" "Iya, aku merindukanmu, Nenek." Gary mengangguk patuh dengan senyum cerah di wajahnya, membuat Vania semakin bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mencubit pipi tembam Gary dengan lembut. Pada saat itu juga, Rosa bangkit berdiri dari tempat duduknya dan menyapa Nico dengan senyuman. "Kamu kembali, Nico." Nico mengangguk acuh tak acuh sebagai tanggapannya, sementara Rosa menyipitkan mata dan menatap Tiara dengan tidak senang. Kenapa wanita ini ada di sini lagi? Terlepas dari frustasinya, Rosa tidak menunjukkan rasa frustasinya saat dia tersenyum tipis pada Tiara. "Kamu juga di sini, Nona Tiara." Saat Tiara mengangguk, Vania segera menyadari kehadiran Tiara. Rasanya seperti Vania pernah melihatnya di tempat lain. Mencoba mengingat-ingat, Vania bertanya, "Siapa ini?" "Dia adalah guru biola Gary, namanya Tiara Romario," jawab Nico. Pada saat itu juga, Gary dengan bersemangat membantu memperkenalkan Tiara kepada neneknya. "Apakah Nenek lupa? Dia yang memainkan biola saat pesta ulang tahunku." "Oh, jadi dia orangnya. Sekarang aku ingat, dia memainkan biola dengan sangat baik." Vania butuh beberapa saat sebelum dia bisa mengingat kapan terakhir kali dia melihat Tiara. Sementara itu, Tiara tersenyum tipis dan menjawab, "Terima kasih atas pujiannya, Nyonya Vania. Maafkan saya karena datang ke sini tanpa memberitahu sebelumnya." Tidak masalah," jawab Vania dengan sikap ramah. "Aku tidak menyangka Gary setuju untuk menjadikanmu guru biolanya. Setelah semua keributan yang dia buat di kapal pesiar, sepertinya dia benar-benar menyukaimu. Kemarilah, silahkan duduk." Terkejut dengan sikap menyenangkan yang ditunjukkan Ibu Nico, Tiara segera mengucapkan terima kasih dan duduk. Kemudian Vania memerintahkan kepala pelayan untuk menyiapkan beberapa minuman sebelum dia melanjutkan untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Tiara. "Aku belum sempat mengenalmu, Nona Tiara. Bolehkah aku tahu kamu lulus dari institut musik mana?" "Saya lulusan dari Universitas Pelita Jaya," jawab Tiara dengan tegas menampilkan dirinya yang ramah dan sopan. Mendengar itu, Vania sama sekali tidak terkesan karena Universitas Pelita Jaya adalah sekolah musik terbaik di negara mereka, meskipun masih kalah dengan beberapa perguruan tinggi internasional lainnya. Oleh karena itu, Vania percaya Tiara sama sekali tidak berbohong dan tidak ada yang mengganggunya. "Oh, kamu lulus dari sekolah bergengsi. Tidak heran jika kamu bermain biola dengan sangat baik." Kemudian Vania menambahkan, "Baiklah, karena kamu sudah di sini, kamu sebaiknya bergabung dengan kami untuk makan malam."
Vania tampak puas dengan Tiara. Di sisi lain, Rosa yang menyaksikan percakapan bahagia antara kedua wanita itu tidak bisa lagi menahan rasa frustasinya saat dia tersenyum dan memanfaatkan kesempatan yang tepat untuk mengatakan sesuatu. Sepertinya Gary telah banyak berubah, Nyonya Vania. Dulu dia sering menghindar dari orang asing, tetapi sekarang tidak lagi. Ketika Vania mendengar itu, dia berkata, "Tidak juga. Gary masih cenderung menghindari orang asing hampir sepanjang waktu." "Benarkah?" Rosa dengan ambigu mengalihkan pandangannya ke Tiara tersenyum palsu. "Tapi menurutku Gary sangat dekat dengan Nona Tiara." Pada saat itu Tiara merasakan detak jantungnya meningkat, merasakan sarkasme di balik kata-kata Rosa. Tiara kemudian mengalihkan pandangannya ke Rosa, memperhatikan aura yang tak terduga di balik ekspresi lembut di wajahnya. Setelah itu Tiara mengerutkan alisnya dan menjawab, "Iya, kurasa Gary mungkin sangat menyukainya. Ketika terakhir kali aku memainkan biola dengan baik, itulah sebabnya dia mulai dekat denganku." Ketika Vania mendengar hal itu, dia tersenyum dan menjawab, "Mungkin Gary selalu memilikinya sejak dia masih kecil dalam hal musik. Bagaimanapun, dia memahaminya dengan cukup cepat ketika seorang guru piano sebelumnya mengajar." "Iya, Gary benar-benar pembelajar cepat yang jeli dalam musik, dan dia benar-benar berbakat." Tiara memuji Gary tersenyum di wajahnya. Saat itu wajah Gary tersipu merah merona setelah dipuji oleh wanita itu yang membuatnya bahagia. Sementara itu Yanti entah bagaimana merasa jijik dengan Tiara saat dia terus mendengarkan percakapan mereka. Karena itu dia terkikik dan menyarankan sesuatu. "Nyonya Vania, aku dapat melihat bahwa Nona Tiara adalah guru yang baik. Tetapi jika kamu benar-benar ingin mengasah bakat musik Gary, kamu harus mempekerjakan seseorang lulusan dari luar negeri untuk mengajarinya. Bukankah begitu?" Namun Gary membantah Yanti dengan wajah masam segera setelah dia mendengar apa yang dia katakan. "Tidak, aku hanya ingin Nona cantik dan tidak ada orang lain yang menjadi guruku." Kemudian Gary melepaskan diri dari pelukan Vania dan memeluk Tiara, seolah-olah dia sedang menegaskan sesuatu. "Aku bilang, aku hanya menginginkan Nona cantik." Sementara Yanti dipermalukan oleh tanggapan dari Gary dan berada dalam posisi canggung, Rosa dengan cepat ikut campur untuk membantu ibunya dengan membodohi Gary. "Gary, ibuku hanya bercanda, jadi jangan marah." Namun Gary mengabaikannya dan membuang muka mengalihkan perhatiannya ke Nico. "Ayah, aku tidak menginginkan guru lain." Nico duduk di samping acuh tak acuh menatap Gary dengan sepasang mata lembut. Nico kemudian dengan lembut menjawab, "Baiklah kalau begitu, jika kamu tidak menginginkannya, kita akan tetap mempekerjakan Nona Tiara sebagai gurumu." Sementara Gary senang mendengarnya, Yanti mulai membenci anak itu, menunjukkan ekspresi gelap di wajahnya. "Sialan kamu, dasar anak kecil. Beraninya kamu merusak rencana putriku."
Namun pikiran Yanti segera terganggu oleh kembalinya Tony dan Danar setelah mereka memasuki rumah. Sementara tatapan tegas sang ayah memancarkan aura mengintimidasi yang membuatnya tampak seperti raja tua yang kuat. Danar memiliki sepasang mata yang menarik dan karisma yang setara dengan saudara lelakinya yang tampan yang bisa membuat siapapun terpesona. Ketika pelayan melihat kedatangan mereka segera membungkuk dan menyapa kedua pria itu. Tuan Besar Samuel, Tuan Danar. Segera Rosa berjalan mendekati mereka dan dengan sopan menunduk. Tuan Besar Samuel, Tuan Danar, lama tidak bertemu. Kau pasti Rosa. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu telah tumbuh dewasa dan menjadi jauh lebih cantik, jawab Tony sambil tersenyum. Danar dengan sopan menyapa Rosa juga. Nona Rosa, Nyonya Yanti. Kemudian Danar mengalihkan pandangannya ke yang lain. Dia menyapa saudaranya. Niko, kapan kamu sampai? Begitu Danar menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Tiara dari sudut matanya dan berhenti dalam lamunannya. Tiara, ada apa? Tiara merasa sedikit canggung tetapi memutuskan untuk menjelaskan mengapa dia ada di sana sekali lagi sebelum dia menyapa ayah dan anak itu. Sementara Tony tidak banyak bicara, Danar menatap Niko dengan bingung dan mendekat ke arahnya. Apa yang kamu lakukan, Niko? Kenapa kamu masih membiarkannya di sisimu? Bukankah wanita ini milikmu? Niko menatap adik laki-lakinya dan memotong perkataannya dengan suara yang dalam. Aku belum dapat mengonfirmasi identitasnya saat ini. Itulah sebabnya aku menahannya di sisiku sampai aku dapat menyelesaikan masalah ini. Jika dia ternyata adalah wanita yang aku cari, akan kupastikan aku akan membuatnya menghilang selamanya. Pada saat itu, Danar tidak berani mengatakan sepatah kata pun karena dia tahu apa yang bisa dilakukan kakak laki-lakinya. Niko selalu menjadi orang yang menepati janjinya dan tidak akan ragu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jadi jika Tiara benar-benar wanita yang meninggalkan Gary saat itu, kemungkinan besar dia akan mati. Sementara itu, Rosa selalu memikirkan statusnya sendiri karena dia terbiasa menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Namun sekarang, dia dibiarkan sendirian dan diabaikan lagi dan lagi saat dia kembali. Karena itu, Rosa merasa menyerah, nyaris tidak bisa menyembunyikan matanya yang gelap. Segera kepala pelayan datang untuk memberitahu. Tuan, Nyonya, makan malam sudah siap. Karena itu, Vania segera memanggil semua orang ke ruang makan. Ketika mereka semua mengelilingi meja untuk mengambil tempat duduk, Rosa ingin duduk di samping Niko, tapi sebelum dia bisa melakukannya, Gary mendahulunya dan duduk di samping Niko. Karena itu, Rosa terpaksa minggir dan duduk di sebelah Gary, namun tertegun oleh reaksi Gary. Nona cantik, duduklah di sini. Gary menepuk kursi dan memanggil Tiara. Wajah Rosa menegang saat dia berjalan ke sisi lain di sebelah Niko. Tetapi sekali lagi dia satu langkah di belakang Danar yang meminta maaf padanya. Maaf Nona Rosa,
aku ingin berbicara dengan kakakku. Silahkan duduk di sana, oke? Dalam menghadapi beberapa upaya yang gagal untuk duduk di samping Niko, Rosa diliputi oleh kemarahan yang terlihat di raut wajahnya. Meskipun demikian, Rosa memaksa dirinya untuk tetap tenang di depan semua orang untuk menjaga kesopanannya. Setelah menekan amarahnya, dia kembali ke sisi ibunya dan duduk dengan sopan. Saat makan malam, kehadiran Danar mendominasi karena keaktifannya, sehingga dikomentari secara sentimental oleh Yanti. Danar dan Niko terlihat seperti ayah mereka, mendominasi dunia komersial saat itu. Keluarga Samuel sangat diberkati memiliki 2 putra seperti ini. Pujian itu membuat senyum cerah di wajah Vania. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia tidak bisa lebih bangga dari putranya. Tetapi meskipun demikian, Vania bereaksi dengan rendah hati. Kamu menyanjungku. Meskipun Niko bisa diandalkan dan dewasa, Danar sedikit berjiwa bebas yang sangat mengkhawatirkan dan membuatku frustasi karena dia tidak ingin menikah. Danar tidak senang dengan perkataan ibunya. Ayolah Bu, aku sudah menjalankan tanggung jawabku bukan? Tapi berbicara tentang pernikahan, aku tidak bisa memaksakan itu. Lihat dirimu sendiri bodoh. Siapa yang mau menikahimu? Kamu ditakdirkan untuk menjadi lajang selamanya. Vania tergigit. Danar tidak berdaya setelah mendengar itu. Hei, apakah ibu tahu berapa banyak orang yang ingin menikah denganku? Ibu tidak bisa membuangku seperti itu, Bu. Apa artinya aku bagimu? Sebuah sarung karet sekali pakai yang baru saja ibu gunakan lalu dibuang. Semua orang tertawa geli setelah mendengar jawaban lucunya. Rosa dengan serius meletakkan beberapa hidangan di piring Niko. Niko, aku ingat ini makanan kesukaanmu. Silakan makan lebih banyak. Meskipun Vania dan Tony tidak berkomentar tentang tindakan Rosa, Danar mau tidak mau merasa ngeri padanya. Lagi pula Danar tahu mengenai misofobia kakaknya, karena Niko selalu lebih suka menikmati makanannya tanpa berbagi peralatan makan dengan orang lain. Apa maksud Rosa dengan mengambil makanan dan meletakkan di piring Niko dengan garpu dan sendoknya sendiri? Ya ampun, apakah wanita ini mencoba membuat dirinya terlihat istimewa? Segera Danar melirik kakaknya dan menyadari bahwa tatapan dingin Niko tertuju pada makanan tersebut sambil menunjukkan ekspresi tidak senang. Meskipun demikian, Niko tidak mengungkapkan ketidakpuasannya, namun dengan tenang mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih. Untuk beberapa saat berikutnya, Danar terus mengamati kakaknya dan menemukan bahwa Niko tidak pernah menyentuh makanan yang baru saja diletakkan Rosa di piringnya. Sementara itu, Rosa juga memperhatikan hal itu, sehingga wajahnya sedikit memucat. Namun dia tidak menyerah, jadi Rosa mengalihkan perhatiannya ke Gary dan mengambilkan udang yang enak untuknya. Kamu harus makan lebih banyak agar kamu bisa tumbuh lebih sehat, Gary. Namun begitu udang itu jatuh ke piring Gary, dia langsung mengerutkan alisnya dengan jijik.
Beberapa detik kemudian Tiara dengan cepat mengumpulkan udang dan mengambilnya dari piring Gary, tersenyum sambil berkata, "Nona Rosa, Gary alergi makanan laut, jadi dia tidak bisa makan ini." Oh, benarkah? Rosa bereaksi dengan senyum pahit. "Maaf, aku tidak tahu itu." "Tidak apa-apa." Vania tersenyum dengan sikap tidak peduli dan mengalihkan pandangannya ke Tiara. "Aku tidak tahu bahwa kamu bahkan mengetahui alergi Gary terhadap makanan laut. Sepertinya kamu mengenal Gary dengan baik, Nona Tiara." "Iya, Pak Niko yang memberitahuku tentang itu." Tiara diam-diam menundukkan kepalanya. Sementara itu perkataan Tiara terdengar seperti suara menggelegar yang membuat Rosa kesal saat mendengarnya. Apakah wanita ini mencoba memamerkan hubungannya dengan Niko? Siapa dia? Pantaskah mendapatkan Niko? Terlepas dari kekesalan dan frustasinya, Rosa menyembunyikan perasaannya dengan baik. Pada saat itu juga Yanti yang juga tidak senang dengan Tiara menyerah pada niat jahatnya. Kemudian Yanti dengan ambigu berkata dengan malu-malu, "Aku mengerti bahwa kamu bijaksana dan dekat dengan Gary, Nona Tiara. Tetapi siapapun yang tidak mengetahui situasi ini dan melihat ini, mereka mungkin berpikir bahwa kamu tahu segalanya tentang Gary karena kamu telah menyelidikinya." Sementara kata-kata Yanti mungkin terdengar biasa dan polos, namun kata-kata itu mau tidak mau menunjukkan Tiara dalam perilaku buruk yang membuatnya tampak seperti memiliki rencana tersembunyi dan mendekati Gary.